الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar. Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillah wa ifdalih. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi bidaraini amin. Laisal muhibbul ladzi yarju min mahbubihi 'iwadan aw yatlubu minhu 'aradan. Fa innal muhibba man yubazzilu laka laisal muhibbu man tabzilu lahu. Tiadalah orang yang cinta itu mengharap pemberian daripada orang yang dicintainya atau menuntut faidah daripadanya. Maka sesungguhnya orang yang cinta itu ialah orang yang mengorbankan untukmu, yang mau berkorban untukmu. Bukanlah orang yang cinta itu yang engkau korban untuknya. Jadi kita masuklah kepada makam mahabbah. Makam mahabbah inilah tidak diperoleh. Artinya makam mahabbah yang sebenarnya terhadap Allah Ta'ala itu tidak diperoleh kecuali orang itu sudah pernah terbuka futuhatnya terhadap Allah Ta'ala. Jadi ada beberapa makam semalam itu yang kita ceritakan. Ada yang makamnya makam awam, ada namanya makam salik namanya, atau muridin. Ada yang makamnya tu wasilin atau muntahin namanya. Nah semalam kita menceritakan orang-orang yang sudah panah pilah. Panah dalam artian dia tidak merasa mempunyai afal, mempunyai sifat dan mempunyai zat. Walhasil apabila orang itu panah dengan afalnya Allah Ta'ala, atau panah dengan sifatnya, atau panah dengan zatnya, itu dia merasa bahwasanya dia tidak memiliki apa-apa lagi. Itu namanya orang itu wasil tuh kepada Allah Ta'ala. Atau bahasa kita itu ma'rifah kepada Allah Ta'ala. Nah orang yang di makam ma'rifah inilah yang mendapatkan mahabbah yang sebenarnya. Kenapa? Karena dia sudah ainul yakin, sudah diberikan asrar, sudah diberikan rahasia oleh Allah Ta'ala, baik rahasia hakikat maupun sir-sir yang lain, rahasia-rahasia yang lain, berupa hikmahkah, berupa kasabkah. Pokoknya dalam setiap gerak dan diamnya itu sudah melihat kebesaran Allah Ta'ala. Itu orang ini sudah mencapai makam ma'rifah dan mencapai makam mahabbah yang sebenarnya. Adapun jalannya kita itu untuk mendapatkan makam mahabbah itu, yaitu melalui jalan salik namanya, muridin namanya. Yaitu bisa dengan berujlah, berkhalwat. Itu caranya lah. Orang berujlah dan berkhalwat itu ialah untuk mendapatkan cinta kepada Allah Ta'ala. Ini ulun urutkan dulu jalannya lah untuk mendapatkan mahabbah itu. Jadi orang mendapatkan mahabbah yang sebenarnya itu langsung aja yang kedua, bukan yang pertama. Kalau orang yang awam itu pasti mengharapkan akan pahala kalau beribadah atau terhindar daripada neraka. Jadi beribadahnya sekadar menunaikan kewajiban dan sekadar hendak mendapatkan ganjaran dari Allah Ta'ala. Itu orang awam.
Ibarat sembahyang atau berzikir, berzikir ini supaya dapat rezeki, berzikir ini supaya dapat jodoh, ya setelah berzikir ini supaya dapat ini dapat itu orang awam. Itu orang awam tingkatannya. Nah, habis itu adalah orang yang salikin. Nah, orang yang salikin ini untuk mendapatkan cinta Allah Ta'ala. Ini banyak beribadahnya. Dua cara beribadahnya itu orang salikin ini. Satu di bawah bimbingan guru, satu bawiritan biasa aja. Tapi rutin. Sembahyang tahajud rutin, bersedekah rutin. Ini kada bimbingan guru, bersedekah rutin, sembahyang tahajud rutin, wiritan rutin, istiqamah. Siang dan malam juga beristiqamah. Untuk apa? Untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Ta'ala. Niatnya itu aja. Anta maksudi waridaka matlubi. Pian ya Allah yang ulun tuju, pian ya Allah yang ulun maksud. Itu aja tujuannya orang salikin tadi. Ini untuk mendapatkan cintanya Allah Ta'ala dan menunjukkan mahabbahnya kepada Allah Ta'ala. Ini masuk sudah di sini. Salikin namanya. Pian kada tapi begaul, misalnya karena bewiritan, banyak bewiritan. Walhasil 24 jam itu banyak bewiritan. Anta berupa wiritan, anta seperti menuntut ilmu ini nah. Menuntut ilmu ini sama. Menuntut ilmu, istiqamah menuntut ilmu itu bisa wasil. Bisa wasil kepada Allah Ta'ala. Atau bewiritan bisa wasil dengan Allah Ta'ala. Yang kedua dari di bawah bimbingan guru. Ulun sering menyebutkan inilah. Kenapa? Karena ini penting. Pian ini menuntut ilmu kayak inilah, menuntut ilmu seperti ini nah. Itu namanya di bawah bimbingan guru sudah. Tapi namanya itu tabaruk namanya masih. Kada di murabi bujur itu nah, tabaruk namanya. Artinya dalam bimbingan tapi dalam nilai tabaruk. Pian mendengarkan ilmu lalu pian amalkan. Pian dengarkan ilmunya lalu pian amalkan. Dengar ilmu amalkan. Namakan seperti itu. Itu namanya di bawah bimbingan guru juga tapi tabaruk masih. Kadang khusus ya. Karena di bawah bimbingan guru itu ada yang khusus, ada yang seperti ini. Terbagi dua lagi. Ada yang menuntut ilmu seperti ini. Kalau yang khusus dia datang meminta talqin dengan guru murabbi. Lalu dia minta bimbing untuk bisa cepat sampai wasil kepada Allah Ta'ala. Nah, di dalam kita menjalani salik ini, kalau tidak di bawah bimbingan guru, biasanya itu bisa kita nafsu. Beramaliyah itu kan nafsuan. Kenapa? Karena setiap kita beramaliyah ini ada kadang-kadang diberikan Allah Ta'ala tunur. Merasa lezat dalam beribadah. Dalam kita menjalani salik nih nah. Sama pian sering ke masjid. Ini suatu hari pian itu ada merasakan lezat. Hendak berdiam di masjidnya. Nah disinilah pian berhati-hati kalau kada berguru. Nanti amaliyah pian itu dicampuri oleh nafsu namanya. Dicampuri oleh nafsu. Karena nafsu itu lalu pian seharian semalaman di masjid. Karena angin-anginnya. Keluarga telantar. Yalah anak bini telantar. Karena itu nafsu dicampuri oleh iblis, dicampuri oleh nafsu. Pokoknya kada usah kita menyinggung iblis, kasihannya. Campuri oleh setan. Nah itulah dicampuri oleh setan. Wah ikum ini beramaliyah, tambahi karena rajin. Wiritan yang asalnya 1000 tambah 10.000. Padahal 1000 istiqamah sudah bagus, istiqamah 1000. Karena waktu itu rajin tambahi 10.000. Isuk masih rajin 10.000, masih merasa nyaman 10.000 tambahi pulang. Itu nafsu sudah. Akhirnya menyelesaikan itu terpikiran kalayan pulang, memikirkan anak bini. Lalu untuk menyelesaikan yang 20.000 ini pian terpaksa, lalu kada ikhlas. Maka yang 20.000 tadi yang pian menambahi tadi bukannya bagus, tetapi menghancur amal pian yang 1.000 tadi. Padahal bagus 1.000 itu kada terganggu. Nah kalau kita banyak gawian 1.000 sudah. Soalnya 100 gin ngali pian mai istiqamahkan. 100. Hanya anak memulai itu pian pikiran dah. 2 hari bujur kuat. Aku membaca Fatihah 100 kali habis sembahyang doa. Baca Fatihah. Mau santai aja 2 hari. 3 hari mulai ada gangguan. Orang lah datang, gawian menumpuk, lalu kada ujiannya banyak.
Nah, makanya itu kalau ada di bawah bimbingan guru susah jadinya kalau ada amaliyah kita tadi diiringi nafsu. Kenapa? Karena kita beramaliyahnya asal cabut. Ini bagus ambil, ini bagus ambil. Beda dengan orang yang dibimbing dengan guru, amaliyahnya tuh ini aja. Misalnya membaca Aqidatul Awam aja. Baca Aqidatul Awam. Amalan seperti apapun kalau gurunya menyuruh Aqidatul Awam aja. Kada pernah berubahnya. Baca Aqidatul Awam. Pian ini kan setiap maghrib perlu baca ini Aqidatul Awam. Rutin akan dia. Sudah amaliyah rutin akan. Nanti pian baru tahu khasiatnya, entah kapan nanti pian baru mengerti nanti khasiatnya. Nah, ini dalam keadaan salik tadi bedanya antara orang di bawah bimbingan mursyid dengan orang yang di bawah bimbingan mursyid seperti itu. Nah, lalu di bawah bimbingan mursyid ini lalu orang tadi mencapai ma'rifah namanya. Ingatakan kalau di bawah bimbingan mursyid pastinya beramaliyah untuk bertakarub kepada Allah Ta'ala siang dan malam. Itu diberitahu gurunya sudah. Tidak terpegang amaliyah, tidak terpegang dia yang beramaliyah. Dalam artian orang yang sudah masuk ke dalam suluk inilah, dalam muridin ini, itu orang itu mestilah sudah matang ilmu tauhidnya. Supaya apa? Supaya ia mengerti beramaliyah ini bukan untuk dirinya, tetapi untuk mencapai kecintaan Allah Ta'ala tadi, untuk mendapatkan keridaan Allah Ta'ala. Kita ini sama dengan ini. Pian niatnya raditu billahi rabba anta maksudi waridaka matlubi. Nah, sampai semalam itu lalu dia naiklah ke makam wasil namanya. Ke makam wasil. Nah, wasil ini namanya makam tu ainul yakin namanya. Artinya dengan berkat bimbingan gurunya atau dengan berkat dia istiqamah beramaliyah tadi, entah itu setahun, 2 tahun, 3 tahun, bisa puluhan tahun, baru pian merasakan terbukanya hati pian itu, merasa lezatnya beribadah jahir. Pian sudah mesra misalnya dengan bacaan ini, lezat pian baca ini sudah lezat zahir pian, senang membacanya. Kada bisa tertinggal lagi wiritan zahir, sembahyang sunat nyaman sudah pian, lezat sembahyang zahir, berzikir nyaman sudah pian, lezat zahir namanya sudah pian mendapatkan kelezatan zahir. Nah, apabila orang itu dalam beribadah senang, merasakan lezat zahir, habis itu dia mendapatkan lezat batiniah. Lezat batiniah dalam artian dia itu senang, ridho, ikhlas dalam beramaliyah itu. Nah, itu lezat batiniah sudah didapatkannya. Rasa dekat batinnya itu dengan Allah Ta'ala kalau dia itu beramaliyah batinnya. Kalau jahirnya tadi lezat sudahnya. Sembahyang ini kada ada lagi disusupi nafsu. Senang sudah, berzikir sekian, senang jahirnya karena istiqamah sudah. Kada ada lagi mengganggu, biar bahasanya tuh hujan badai. Kada lagi terganggu. Biar ribut seperti apa orang, kada terganggu lagi. Biar orang memberi amaliyah apa, kada ada lagi terganggu. Sudah senang dengan ibadah zahirnya yang istiqamah tadi. Nah, syaratnya istiqamah lah. Biar ini aja pian baca, tapi istiqamah. Pian sudah merasakan kelezatan zahir, nyaman sudah membacanya. Hati damai sudah. Ikhlas sudah hati itu membacanya, kada terganggu lagi. Ridha pian membacanya sudah. Nah, bila pian ridha dalam membacanya itu, lalu pian senang mendapatkan kelezatan batin. Nah, itu berarti pian mulai terbuka tuh putuh pian. Mulai terbuka. Si'aun nur itu mulai terbuka. Si'aul anwarnya mulai terbuka, mata batin pian terbuka. Di mana pian terbuka? Yaitu pian itu beramaliyah itu sambil musahadah namanya sudah. Karena pian ridha itu pian merasa dekat dah dengan Allah Ta'ala, merasa ditolongi oleh Allah Ta'ala, merasa pian itu senantiasa diliputi oleh rahmatnya Allah Ta'ala dalam beribadah itu. Nah, itu berarti pian sudah masuk namanya wasilin, arifin namanya. Sampai panah gini pian, di situ sudah mulai panah dah pian. Mulai pian kada merasa diri pian sudah yang beramaliyah. Nah, berarti pian itu masuk ke panafilah namanya. Nah, disitulah pian ma'rifah namanya. Disitulah pian ainul yakin. Nah, di ainul yakin inilah pian itu yang sebenarnya makam mahabbah tadi.
Ibarat tuh ulun ini kan asalnya menitipakan surbannya aja dengan pian. Ulun titipakan dengan pian melalui orang lain. Ini titipanku nah. Surban ini titipanku. Titipan ulun titipkan melalui orang lain. Lalu pian bahwasanya tahu surban ini adalah milik ulun. Pian itu senang melihat, tahu dengan sifat-sifat ulun, senang ulun. Nah kayak itu juga dengan kita ini, kalau pian hendak memusahadakannya, kita ini dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui rahim ibu kita, orang tua kita, asalnya dari setitis air mani dititipakan. Lalu pian beramaliyah tadi melihat orang yang menitipakan sampai ke makam tadi itu, melihat kebesaran apalnya yang menjadikan kita ini, melihat kebesarannya apal sifat orang yang menggerakkan kita ini. Nah lalu pian bertambah cinta. Sedangkan kita tadi waktu kita di dalam keadaan salikin tadi, kita cuma memandang aja dulu. Memandang ini titipan si anu lah, ini titipan si anu. Bahasa kita tuh musahadahnya seperti itu. Aku ini kau berwiritan nih anugerahnya si anu. Aku ini kau duduk di majelis nih anugerahnya si anu. Aku ini sembahyang nih anugerahnya Allah. Ingatakan itu aja dulu. Artinya mengingatakan bahwasanya seluruh gerak dan diamnya ini adalah kepunyaan Allah Ta'ala. Lalu setelah itu dinampakkan orang yang menitipkan tadi di setiap gerak dan kita, kayak gerak dan diam kita. Kita bacaan jahir orang yang menitipkan tadi, bahwasanya aku ini kada bisa bacaan, kada bisa memandang, kada bisa melihat yang aku baca ini, dan aku kada bisa membaca kalau kada ada anugerahnya. Baru dinyatakan oleh orang tadi bahwasanya ikam itu kada bisa apa-apa. Ini ujar sidin aku, hilanglah kita tadi. Nah disitulah mahabbah yang sebenarnya, timbul mahabbah yang sebenarnya. Kenapa? Karena tajalli. Ibarat ulun itu bernampak di wadah pian. Ulun ini bernampak dengan pian, banyata ulun ini dengan pian. Asalnya kita menyatakan. Kalau kita menyatakan namanya musahadah, namanya masih musahadah namanya. Kita ini menyatakan bahwasanya kita ini kada mempunyai apal, kada mempunyai sifat. Itu memusahadahkan namanya. Meyakinakan, menyaksikan namanya musahadah itu. Menyaksikan bahwasanya kita ini kada mempunyai apal, kada mempunyai sifat. Habis itu dipanahkan oleh yang punya, ikam kada bisa apa-apa. Ini aku aja. Ah itu berarti kita itu panah itu namanya. Nah disitulah kita itu tingkatan namanya ma'rifah. Sudah ma'rifah dan kita itu sudah bisa masuk ke makam mahabbah yang sebenarnya. Nah itu benar-benar mahabbah. Hatta jar Allah Ta'ala kayaknya ikam berjalan tuh, berjalannya dengan aku, merentangkan tangan dengan aku, melihat dengan aku, berpandir dengan aku. Itu namanya makam wasilin. Kan ada diskursinya itu. Tidak adalah seorang hamba itu mendekatkan dirinya kepadaku, jar kata Allah Ta'ala, dengan mengerjakan yang sunat-sunat. Artinya segala perintah laksanakan. Artinya orang itu makam salik namanya dulu. Hanya di makam mencapai makam ma'rifah yang sebenarnya. Sehingga jari Allah Ta'ala, jadilah aku itu yang mendengar dengan aku, berjalan dengan aku, melimbaikan tangannya dengan aku. Itu berarti makam panah. Asalnya banyak beribadah. Nah kita itu untuk menunjukkan mahabbah kita itu, yaitu kita masuk ke makam salik dengan banyak beribadah, banyak bertakarub, banyak berzikir. Tapi dengan dua macam tadi, dengan bimbingan guru dan tidak dengan bimbingan guru. Hati-hati jeronan tadi, di makam salik ini itulah banyak cobaannya, banyak kelebihannya. Nyatakan pian, waktu di makam salik itulah orang banyak mendapatkan anugerah daripada Allah Ta'ala. Baik maunah, baik karamah bisa didapatkannya. Bisa juga kada sakit hidupnya, sakit dijalaninya ini sakit. Banyak juga orang itu yang sakit dijalaninya, menjalani masa saliknya itu. Harta habis, bini meninggalkannya, dihina orang, diusir orang, itu banyak. Jadi pian harus siap keduanya itu. Sabarataan itu maksud Allah Ta'ala adalah supaya di hati pian ini kada ada lagi yang lain selain daripada Allah Ta'ala. Nah itulah. Nah sekarang baru kita masuk menceritakan mahabbahnya tadi itu.
Jadi kada bisa, karena sudah terdahulu kita ceritakan semalam itu. Ini terdudi makam mahabbahnya, karena sesuai urutannya. Artinya apabila orang itu wasil, maka timbullah makam mahabbah tadi yang sebenarnya. Nah, baru kita ceritakan masalah mahabbahnya di sini itu. Jadi fa innal muhibba laisal muhibbu alladhi yardu min muhibbihi iwadan aw yatlubu minhu gardan. Fa innal muhibba may yabzulu laka say laisal muhibba man tabzulu lahu yasidin. Tidak adalah orang yang cinta itu meminta ganti daripada orang yang dicintainya. Kada ada lagi minta ganti. Kenapa? Karena sebijian ini sudah diberi oleh Allah Ta'ala. Diberi. Inya ini kada bisa apa-apa. Jadi kalau kita cinta itu berkorban aja banyak. Misalnya kita memberi orang yang kita cintai itu memang pengorbanan kita dengan orang yang kita cintai tadi, yaitu dengan banyak beribadah. Kadang-kadang kita minta ganti supaya dapat surga, supaya dapat terhindar dari neraka, supaya dapat pahala. Kadang-kadang lagi orang mencintai itu jasidin, kadang-kadangnya mengganti, minta ganti. Kenapa? Bahwasanya orang yang cinta itu, kata beliau, tidak mungkin mengorbankan orang yang dicintainya. Tidak mungkin mengorbankan orang yang dicintainya. Kita mencintai orang, tapi orang yang kita cintai ini jadi korban kita. Tidak mungkin. Yaitu dipintai macam-macam. Tidak mungkin. Karena orang yang sudah di makam Ainul Yakin ini semata-mata beribadahnya itu sudah karena cinta sudah. Ujar Rabiatul Adawiyah, kalau aku ini beribadah untuk surga aja, tutup Allah Ta'ala surganya tuh. Kalau aku ini beribadah untuk mendapatkan surga, tutup surganya. Kalau aku ini beribadah untuk menghindari dapat dimasukkan ke neraka, bakar aku ke dalam api neraka itu. Artinya masukkan aku ke dalam api neraka. Kalau aku beribadah ini untuk menghindari daripada neraka itu. Tetapi kalau Rabiatul Adawiyah, aku ini beribadah karena cintaku dengan pian, wahai Allah Ta'ala, pian jangan palingkan muka pian di hari padang mahsyar nanti, di hari kiamat tadi dengan ulun. Kalau ulun ini benar-benar cinta, artinya cinta, karena cinta ulun ini beribadah. Kadang mengharapkan surga, kadang mengharapkan neraka. Tapi karena cinta, Rabiatul Adawiyah menuntut kepada Allah Ta'ala, jangan pian palingakan muka pian dengan ulun, karena ulun ini pecinta pian. Berarti itu. Artinya paling sedih orang, paling kada nyaman orang, paling kada enak orang itu, yaitu ketika orang yang dicintainya itu memalingkan muka dengannya atau terpisah daripadanya. Nah, jadi orang yang sudah di makam panaul pana atau ma'rifah ini, dia itu paling sedih dan kalau terpisah dengan Allah Ta'ala. Baik di geraknya, di diamnya. Kada bisa terpisah. Pian tuh cinta dengan orang lah. Diingatkan dan tidak diingatkan, ingat pian dengan yang mencintai itu. Bangun guring tuh ingat dah. Entah yang pian ingat itu adalah rambutnya, matanya, hidungnya, pokoknya kadang seluruh tubuhnya yang kita cintai itu. Begitu juga orang yang sudah cinta dengan Allah Ta'ala, sudah ma'rifah dengan Allah Ta'ala ini, setiap geraknya, diamnya, pandangannya, itu kada bisa lupa. Kenapa? Karena dalam setiap waktunya itu hatinya ini sudah penuh dengan mahabbah. Bilanya penuh dengan mahabbah itu kada bisa lagi masuk yang lain. Pian tuh cinta benar dengan mobil klasik misalnya lah. Mobil pian tuh klasik, cinta benar pian, dan itu masuk di dalam hati pian. Tawari orang Pajero lewat dia. Padahal harat daripada yang ada itu, iyalah hebat daripada yang ada itu. Tawari orang ini jorang kadai. Aku ini bang sudah cinta mutlak dah. Kada kawal lagi digisir. Nah begitu juga orang yang sudah mendapatkan cintanya Allah Ta'ala, dalam artian sudah ma'rifah kepada Allah Ta'ala, itu dilak sudah. Hatinya dilak. Tidak ada lagi masuk ke dalam hatinya itu selain daripada Allah Ta'ala. Makanya bisa juhudnya, warainya, kada sedihnya. Kada sedih kehilangan yang selain daripada Allah Ta'ala itu kada sedih. Makanya orang ini bila sudah makamnya mahabbah ini, namanya makam itu min auliyaillah sudah. Ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Asalkan jangan yang dicintainya itu aja hilang. Ada sedihnya.
ataunya terpisah dari orang yang disedih, yang anu tadi itu, yang dicintainya barunya sedih. Kalau yang lain kada ada sedihnya, ada sedihnya. Hendak kayak apakah? Ada sedih. Yakin maka di makam inilah, makam mahabbah ini tinggi makamnya lah, makam orang yang sudah wasil dan sudah menjadi kekasih Allah Ta'ala, insyaallah. Makam mahabbah ini lebih tinggi daripada makam raja. Nah, makam raja itu masih salik lah, masih bisa disalik, masih di awam makamnya. Karena beribadah itu mengharap diterima, masih mengharap dengan ibadah itu kita ini terhindar dari bala-bala. Itu masih makam raja. Walaupun di dalam setiap ibadah itu kada boleh kita memisahkan raja dan khauf lah. Raja itu artinya berharap namanya. Arti raja ialah mengharap pembalasan. Nah itu. Walaupun kita beribadah ini mesti ada raja dan khauf. Tapi kalau orang makamnya makam mahabbah tadi itu kada ada lagi. Yang penting rukunnya, syaratnya dipenuhinya, dia beribadah aja. Sudah sempurna syariatnya, sudah sempurna hakikatnya, sudah sempurna ma'rifatnya. Jadi kada ada lagi namanya perbaiki, kada ada lagi. Yang diperbaiki itu adalah hatinya aja. Apanya yang diperbaiki? Hatinya. Selalu supaya tetap dengan mahabbahnya tadi itu. Selalu supaya tetap dengan mahabbahnya, itu yang diperbaikinya. Kalau kurang mahabbahnya, kalaunya kurang tambah takarubnya. Berarti itulah. Mudah-mudahan kita itu bisa mencapai itulah. Di pembalasannya itu kada ada sih mengharapkan kecuali orang yang masih di makam salikin. Itu ada masih mengharapkan supaya Allah Ta'ala ini cinta lawaninya. Itu kada salah. Artinya dia mengharapkan ridha qamatlubi, anta maksudi warida qamatlubi. Itu masih ada harapannya untuk mencapai ma'rifah tadi. Tapi kalau kada ada raja di waktu dia salik itu salahnya. Salahnya harus ada raja dengan Allah Ta'ala. Kada dengan makhluk, kada dengan amaliyahnya, kada. Tetapi dengan Allah Ta'ala itu raja namanya. Tapi rajanya itu mengharapkan ridhonya Allah Ta'ala. Jika beramal mengharap-harap, yalah, daripada Allah Ta'ala supaya amalnya itu diterima dan mendapat balasan daripadanya, dan raja. Nah, itu mengharapkan amalnya diterima, amalnya apalagi diberi pahala, itu namanya raja. Nah, berarti kada masuk dia orang salik. Orang salikin kada masuk. Yang orang salik ini dia mengharapkan ridhonya Allah Ta'ala. Sampai Allah Ta'ala ridho, yaitu dia diberikan makam ma'rifah, diberikan makam mahabbah. Setelah ma'rifah itulah baru diberikan makam mahabbah yang sebenarnya. Ulun ulangilah, di makam salik itu menunjukkan kita itu membuktikan cinta kita dulu. Bila ma'rifah itu sudah dinyatakan Allah Ta'ala itu I love you dah, aku cinta lawan ikam, semua milik ikam itu punya aku, ujar Allah Ta'ala, diambil punya kita itu benar ridho. Kita ridho radhiyallahu anhu wa radu anhum. Allah Ta'ala ridha dan kita ridho juga dengan Allah Ta'ala. Seperti itu. Kenapa jadi ridho itu timbul? Karena pian itu melihat sudah seberataan yang ada ini kadada. Seberataan semua yang ada pada diri kita ini kadada pada hakikatnya. Selain itu dinampakkan oleh Allah Ta'ala, semua yang ada pada ikam ini tidak ada kecuali ampunku, ujar Allah Ta'ala. Dan itu dinampakkan, bukan dinyatakan lagi. Nah, ya ulun tadi sama dengan kita ini. Nah, menuntut ilmu inilah siang malam nuntut ilmu aja. Nanti pian ada diberikan rasa lezat nanti. Bisa di waktu pian menuntut ilmu, bisa di luar pian menuntut ilmu. Kalau sudah istiqamah lalu pian sayang aku kada menuntut ilmu, sayang aku kada belajar. Nah, itu mulai pian itu masuk ke makam istiqamah dah berarti. Nah, bila sudah makam istiqamah pian itu berarti lezat kena. Menuntut ilmunya lezat diberikan Allah Ta'ala. Berarti ibadah zahir lezat. Lalu pian dalam ibadah, dalam menuntut ilmu ini pian, atau dalam bersedekah, tadi itu pian merasakan ketenangan batin. Nah, pian masuk dah ibadah zahir dan batin dah pian dapatkan. Nah, itu menunggu terbukanya pian musahadah aja lagi. Musahadahnya aja lagi. Dalam artian terima kasih ya Allah,
pian memberikan ulun zahir dan batin, kawa menuntut ilmu, kawa ikhlas dalam menuntut ilmu. Nah, itu masuk sudah pian. Namanya si'aul anwarnya sudah terbuka namanya pian, itu pintu daripada pintu ma'rifahnya Allah Ta'ala. Makanya ulun sabutakan futuhat lah. Futuhat itu bahasa Arabnya itu artinya pintu ma'rifah. Artinya pian bisa merasakan lezat itu awal terbuka futuh sudah, terbuka pintu ma'rifah sudah. Bila pian berzikir itulah lezat, rasa nyaman, rasa dekat dengan Allah Ta'ala, itu berarti terbuka ada pian pintu ma'rifah pian. Pian mesti menyair lah, menyair lezat pian itu membaca syair, ada kerasaan keluar banyu mata pian. Sembahyang ada kerasaan keluar banyu mata pian. Bersedekah, habis bersedekah tu pian merasa lembut hati pian. Nah, itu mulai masuk namanya nur tuh di dalam diri pian. Yang mana amalia di antara berzikir, sembahyang, baca salawat, di mana yang paling pian renyuh hati pian, itu dikuati. Kalau orang itu kada bimbingan guru, misalnya berzikir nyaman sampai tertangis, kuati itu berzikir. Kalau bersedekah nyaman bersedekah. Kalau kada bersedekah ni sakit kepala guru aja ulun ya. Itu bisa riak, bisa juga itu. Memadahkan seorang hendak bersedekah, bisa juga. Bisa juga kan minyak kada nyaman mesti bersedekah. Bila kada bersedekah kada nyaman. Kalau kada berwiridan kada nyaman. Kalau kada sembahyang tahajud kada nyaman. Karena sudah bisa merasakan lezatnya tadi. Nah, itu orang ini sudah mulai terbuka ma'rifahnya namanya. Ya, mulai terbuka itu namanya ma'rifahnya. Salah satunya terbuka sudah. Nah, itu. Makanya kalau pian itu misalnya sembahyang lah atau berzikir, ulun beritahu dulu sedikit lah. Sembahyang, berzikir, bebacaan. Pian bebacaan. Baca maulid kah? Pian itu kalau keluar banyu mata atau menangis atau rasa lezat waktu berzikir, kada menangis, merinding bulu awak, bergetar awak pian waktu berzikir. Kalau inya berzikir pian mengucapkan la ilaha illallahnya itu nah, itu pian mengganggu akan sir yang masuk, kelezatan yang masuk tadi. Bemandak pian berzikirnya. Nah, ulun beritahu dengan pian, seandainya mengganggu pian, misalnya anggaplah satu aja berzikir atau sembahyang, menangis kah pian, atau pian merasa lezat di waktu sembahyang itu, atau di waktu berzikir itu rasa lezat pian, ingat akan bila zikirnya itu mengganggu kelezatan itu, memandak pian berzikirnya, rasakan kelezatannya itu aja. Karena kelezatan itu ini berzikir surang pian ampe berzikirnya, tetapi hati pian ini pian pandang hati pian tu, maka hati pian itu langsung berzikirnya, langsung berzikir surangnya. Ini berzikir dan zikirnya tu rasa pakannya lagi ke seluruh tubuh pian. Nah, itu pian bisa terbuka putuh pian, terbuka sama sekali itu pintu ma'rifahnya. Bila pian rasakan berzikirnya itu, pian rasakan terus dia mengalir ke seluruh tubuh pian, karena bunyi jantung pian itu dup 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 itu memompa darah, dan bunyi jantung pian ini sudah bunyinya Allah 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 Allah. Itu darahnya ini setiap yang mengalir itu bunyinya itu kena Allah Allah. Rasakan dari jantung itu mengalir melalui ikutan darah pian tadi itu. Karena kita itu bilanya kita berzikir itu awalnya adalah memompa itu, menekan jantung itu. Illallah illallah illallah, itu supaya masuk zikir itu dari pembuluh darah kita masuk. Illallah illallah. Karena iblis itu kan mengalirnya itu melalui darah itu dihilangkan. Kita kan usah menyambar iblis nafsu, hilang akan itu illallah illallah, dialirkan di darah tadi. Nah, lalu pian merasakan lezat, lalu berbunyi jantung pian itu, dengarkan ya berbunyinya Allah Allah Allah, duk duk duk, Allah Allah bunyinya. Ini kena bergetar bunyinya. Nah, rasakan itu, alirkan ke seluruh tubuh. Nah, bila kita panah dengan sifatnya Allah Ta'ala, kita ini kadang mendengar, kita lagi yang mendengar, tapi pendengaran Allah Ta'ala lah yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Maka di aliran darah itu, di gerak pian itu, pian mendengar bunyinya Allah. Walaupun tangan pian gerakkan kayak ini, bunyinya Allah.
Pian angkat berbunyi Allah. Pian gerakan sedikit berbunyi Allah. Kenapa? Pian itu panah sudah. Kuntu ya Allah Ta'ala, jadilah aku mendengar dengan pendengaran ikam. Ikam kada lagi mendengar, aku sudah mendengarkan itu. Pendengaran Allah Ta'ala itu yang berbunyi, kada berbunyi, didengarkan oleh Allah Ta'ala. Makanya kita kau mendengar seluruh yang di diri kita ini berzikirnya. Nah itu lejat pian, tenggelam makan dia terus di situ. Nah itu pian kada ingat lagi berzikir pian itu berapa waktu pian berzikir, berapa lama pian tersungkur di dalam zikir itu, berapa lama pian terbuat di dalam itu, di dalam hadratullah tadi itu, di dalam sifatnya, di dalam apalnya. Itu pian kada sadar lagi kena karena saking lezatnya tadi. Oh ya, ada kerasaan lah. Masya Allah, tabarakallah, ada kerasaan. Masya Allah, mudah-mudahan mempan lah. Kita sambung lagi asik-asiknya lah. Apa ini? Lagi asik-asiknya. Mudah-mudahan manfaatnya. Masya Allah, mudah-mudahan kita bisa musyahadah, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan, dan mudah-mudahan kita cepat diberikan futuhat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita ini senantiasa diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbi bil Mustafa bali magasidana wa birlana ma madha si'al karami ya Rabbi bil Mustafa واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بل مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا الله بها يا الله بها يحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يحسن الخاتمة. Ampun, maaf, minta ridha, minta halal.